Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu 7 Februari 2024, Pekan Biasa yang kelima. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 14 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah, meninggalkan orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, "Apakah kamu juga tidak paham? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil orang banyak dan mengoreksi pandangan mereka. Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebelumnya orang berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari luarlah yang menajiskan diri kita. Namun Yesus justru melihat sebaliknya. Bagi Yesus, hal yang justru menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam diri seseorang. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kunjungan Ratu Negeri Seba untuk mencari tahu apakah Salomo benar-benar raja yang bijaksana. Ratu dari negeri Seba itu mengetahui kebijaksanaan Salomo dan berkata, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu." Pandangan Ratu Seba berubah total. Ia memuji Allah dengan berdoa, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Ia mengangkat engkau menjadi raja
untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana kesaksian hidup Yesus dapat mengubah hidup banyak orang saat itu, kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus pun dapat mengubah hidup banyak orang menjadi lebih baik. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang berhikmat dan memuliakan Tuhan dalam hidup dan karya pelayanan kita. Orang mengagumi seseorang bukan karena perkataannya saja, melainkan terlebih karena apa yang dilihat dan dialami sebagai bagian dari keteladanan bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami supaya kami mampu membaca tanda-tanda zaman serta berusaha untuk hidup layak dan berkenan padamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.